pelaksanaan interview teh nggak ujuk-ujuk nanya, nggak langsung tiba-tiba. Tapi ada yang disebut dengan opening, ada yang disebut dengan body, dan ada yang namanya closing, gitu ya. Opening berarti membuka interview. Jadi nggak tiba-tiba saya langsung nanya, Siva pacar kamu siapa namanya? Siva langsung kaget ya ditanya nama pacar gitu ya. Baru sama Bu Endanya baru kenal sekarang misalnya gitu ya. Kok Bu Enda udah langsung nanya-nanya kayak gitu ya. Nggak begitu. Tapi kita membuka dulu, membuka saya, membuka diri dulu. Saya mencoba membuka Siva dulu. Biar apa? Biar Siva mau cerita gitu ya ketika kita masuk di bodinya. Bodinya itu apa? Berarti bodinya itu adalah hal-hal, item-item pertanyaan yang memang akan kita tanyakan terkait dengan interview itu sendiri. Nah, closing ini menjadi hal yang sangat penting juga ya buat teman-teman ketika melakukan interview. Jadi kalau kalau sekarang kan lagi trennya ghosting ya gitu ya. Jadi nah sama wawancara juga gitu ya. Jadi kalau udah selesai wawancara tuh jangan udah aja pergi gitu ya, harus ada closing-nya. Jadi kalau kalian mau ada yang mau mutusin pacarnya juga ya harus ada opening. Opening kan PDKT-nya tuh. Bodinya pacarannya, closing-nya tuh kan sepertinya kita sudah tidak cocok lagi yang biasanya penutup gitu ya, penutup untuk mengakhiri hubungan gitu ya. Jadi biar nggak di ghosting. Jadi sama di wawancara pun begitu. Pacaran aja kan nggak enak ya di ghosting kayak gitu kan nanti dicari-cari ya di medsos gitu ya. Nah sama di interview juga gitu ya. Jadi harus ada pembuka dan penutup gitu ya. Saya mau pacaran sama kamu, kita kayaknya sudah tidak cocok lagi gitu ya. Jadi eh, apa ada 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 pembuka dan penutupnya gitu ya sehingga si subjek kita atau klien kita itu paham bahwa oh sekarang akan mulai diwawancara. Oh sekarang sudah selesai sesi wawancaranya. Terus apa ya saya dapat apa ya dari sesi wawancara ini? Gitu ya. Oke. Nah, apa sih yang teman-teman harus lakukan ketika opening? Nah, ya, opening itu sebenarnya hal-hal yang sangat simpel, hal yang sifatnya basa-basi. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak suka basa-basi gitu ya, yang nggak suka bercakap-cakap gitu ya, yang biasanya main tembak aja gitu ya, mau nggak jadi pacar kamu? Kan kaget ya gitu ya, nanti Yudhistira juga tiba-tiba ada yang nembak, mau nggak jadi pacar kamu? Duh, ya mending kalau ganteng atau cakep gitu ya. Nah ini nggak jelas ujung pangkalnya kan agak membingungkan gitu ya. Sama di interview pun begitu ya. Jadi opening itu menjadi keahlian yang eh, sangat penting bagi interviewer untuk bisa melakukan wawancara. Kenapa? Karena sesi yang hanya beberapa menit ini akan menentukan keberhasilan teman-teman melaksanakan wawancara. Gitu ya. Jadi periode yang sangat penting. Karena kalau saya sudah mencoba membuka diri, saya sudah mencoba melakukan pendekatan misalnya sama Eriawan gitu ya. Jadi minimal Eriawan juga mau dekat sama saya. Minimal Eriawan juga mau cerita sama saya. Minimal Eriawan juga mau mengungkapkan apa yang ditanyakan oleh saya gitu ya. Nah, di sesi opening ini menjadi hal yang sangat penting bagaimana kita sebagai iter itu mengenali iti gitu ya. Jadi misalnya karena ini adalah pertemuan pertama saya sama Eriawan misalnya gitu ya. Jadi pas di sesi opening itu saya mencoba memperhatikan Eriawan itu seperti apa ya gitu ya. Oh, pakaiannya, penampilannya, make up-nya, mungkin kalau pas jabat tangan tangannya seperti apa, saya merasakan tangannya halus banget ya gitu, aduh nih cowok tapi tangannya halus banget. Terus saya juga sebagai cewek jadi kalah ya, lebih lebih halus Eriawan misalnya tangannya dibandingkan saya gitu ya. Nah itu juga jadi satu data. Oke, bagaimana kita juga memperlakukan iti gitu ya. Terus kita dengerin suara suara itinya, oh suaranya halus pelan, seperti orang Solo gitu ya, atau misalnya yang langsung nada tinggi gitu ya, atau yang lantang gitu ya, atau ketika awal ngobrol tuh masih ngomongnya sepatah dua patah kata jadi pendek gitu. Atau hanya sekedar senyum aja, gimana kabarnya hari ini, baik, gitu, hanya itu aja gitu ya. Itu jadi penanda juga bagaimana kita melakukan pendekatan sama si Iti. Jadi kalau di awal dia memang masih tertutup, masih berhati-hati, masih tidak banyak bicara, nah berarti kesempatan kita di opening ini untuk mendekatkan diri, membuka dirinya
agar dia juga terbuka dalam berkomunikasi dengan kita, ya. Kalau kita openingnya udah jelek, ya, itu akan memberikan dampak juga proses interviewnya seperti apa. Kalau saya sudah memberikan good rapport yang jelek, udah good rapport tapi jelek gimana sih? Jadi bad rapport gitu ya. Jadi kesan awal begitu menggoda gitu ya. Jadi kalau kesannya baik kan kita juga tertarik ya misalnya untuk ngobrol. Tapi kalau misalnya orang itu, duh belum apa-apa si iternya misalnya kitanya gitu ya penampilannya nggak enaken lah gitu ya, nggak enak dipandang gitu, bukan berarti cantik atau ganteng ya, tapi rapi, menari, smile gitu ya, ramah, nah kayak gitu-gitu ya. Oke, kemudian juga kalau misalnya kita tidak banyak membuka diri dan membuka jendela hatinya dia di masa opening ini, gitu, bisa jadi nanti informasi yang kita peroleh dari IP itu juga belum tentu akurat ataupun lengkap, gitu ya. Atau bahkan bisa jadi si IP-nya nggak mau ditanya-tanya atau diem aja. Nah, jadi di masa opening ini adalah memotivasi kita sebagai iter agar kita luwes dulu, ya. Jadi pemanasan lah istilah ini namanya kan. Kalau kalian mau olahraga juga harus pemanasan ya. Nanti kaku-kaku kan gitu. Nanti sakit-sakit badan sama. Pas wawancara juga gitu. Jangan sampai karena nggak ada pemanasan, nggak ada opening, langsung ke body gitu ya. Terus kita jadi kaku bertanyanya gitu ya. Terus kita bingung juga mau nanya apa gitu ya. Atau bahkan si IT merasa tersakiti atau merasa tidak nyaman dengan sesi interview itu gitu ya. Jadi fungsi sorry. Fungsi utama dari opening itu selain memotivasi kita sebagai iter, juga memotivasi IP gitu ya, agar dia juga terdorong atau tergerak untuk melakukan interview ya. Nah, yang kita lakukan adalah bagaimana raport kita gitu ya. Jadi teman-teman juga ya kalau mau interview itu pastikan teman-temannya siap atau enggak gitu ya. Jangan cemberut. Kalau si habis berantem sama pacarnya tadi malam, jangan itu dibawa-bawa pas interview gitu ya. Jadi biarkanlah itu disimpan dulu. Kita sekarang mau interview. Jadi jangan sampai muka kitanya sendiri bete gitu ya. Misalnya Reni lagi marah gitu ya, terus mukanya dicemberut, galak gitu ya, jangan ya. Jadi apapun yang terjadi dengan diri kita gitu ya, yang penting ketika kita melakukan ketika kita melakukan interview kita tetap harus ramah dan sopan serta senyum gitu ya. Mau kitanya lagi nangis bombay sebelumnya bodo amat gitu ya, toh nggak ada kaitannya si IT mesti tahu kan gitu ya. Yang penting kita semangat untuk ketemu sama IT. Terus juga di dalam raport ini adalah upaya kita menanam kepercayaan. Bagaimana agar Sanjani itu membuat saya percaya sama Sanjani untuk menceritakan saya. Gitu ya. Jadi gimana biar kita menjadi orang yang profesional gitu ya. Saya kalau cerita sama Getar itu meyakinkan atau enggak ya? Gitu ya. Kalau misalnya Getarnya aja ngomongnya udah balelol gitu ya, udah banyak cerita-cerita salah kata, terus gelagapan misalnya gitu ya, terus nanyanya pendek-pendek. Saya sebagai IT juga kan jadi nanya-nanya ya, ini teh bener nggak ya di wawancara teh? Kan orang yang diwawancaranya meyakinkan atau enggak ya? Gitu ya. Meragukan banget nih orang gitu ya. Nah, justru di awal ini, di opening ini adalah bagaimana kita memberikan raport yang baik buat si IT, gitu ya. Bagaimana kita membuat si IT berani untuk berpartisipasi dalam sesi interview. Bagaimana kita menjalin hubungan kedekatan dengan IT, gitu ya, biar itu memperlancar proses interview kita. Bagaimana kita memperkenalkan diri, bagaimana kita mencoba mengenali diri si IT, gitu ya. Bagaimana kita mencoba untuk bisa masuk ke diri si IT. Boleh dengan kata-kata humor gitu ya. Hal yang sudah mengeksekusi Partai Demokrat, waduh, masa opening aja pertanyaannya udah berat ya gitu ya. Bening kalau misalnya Farhan yang ngerti si Partai Demokratnya gitu ya. Gimana kalau enggak? Jadi pas di opening tanya hal-hal yang ringan aja, hal-hal yang pasti bisa dijawab sama IT, hal-hal yang membuat IT nggak usah banyak mikir.
gitu. Yang membuat Ivi merasa bahwa proses interview ke depannya akan menyenangkan juga, gitu ya. Contoh misalnya, pagi Mas Farhan, apa kabar nih, gitu ya. Udah sarapan nih Mas Farhan, gitu ya. Mudah-mudahan nggak lama ya nunggu saya untuk kita bisa mulai interview, misalnya gitu ya. Kalau kelamaan nanti Mas Farhannya bisa kabur ya, gitu. Misalnya itu hanya jokes ringan aja. Atau misalnya, wah ini kita wawancara kan by online ya nih Mas Farhan, ini headsetnya keren banget nih, ada nyala lampunya ya. Nah, misalnya kita bisa melakukan bicara hal-hal yang ringan-ringan aja lah, gitu ya. Yang bikin si Farhannya ketawa atau bikin Farhannya senyum gitu, yang wah saya mau nih ngobrol sama Bu Endah, misalnya, gitu ya. Nah, tapi perhatikan juga ada karakter gitu ya, jangan sampai wawancara kita misalnya hanya 45 menit, setengah jam di opening gitu ya, ngobrolin makan, sarapan, buburnya enak atau enggak, kacangnya garing atau enggak gitu ya. Enggak. Tapi begitu kita udah dapat atensi dari si itu udah cukup untuk kita bisa masuk ke masalah body gitu ya. Oke, kemudian karakter. Karakter itu yang harus diperhatikan apa? Misalnya kalau misalnya nanti ya kalian wawancara misalnya offline nih gitu ya, misalnya si IP kita itu tidak mau bersalaman karena non murim. Nah itu kalian harus perhatikan juga itu. Jangan kaliannya maksa gitu. Karena kata Bu Endah juga sebagai good rapport yang baik kita harus salaman untuk mengenali tangannya halus atau enggak. Terus kita maksa masuk tangan kita dorong-dorong ke depan. Jadi itu jangan juga ya. Atau misalnya ada orang yang kalau ngomong suka apa ya misalnya gitu ya, atau ya lu punten misalnya gitu ya, atau punten atau maaf misalnya. Nah itu kita juga mesti perhatikan karakter ya. Ya sorry ya ada iklan. Oke. Apa tadi? Oh iya, misalnya kita harus kenali dulu ya, misalnya belum tentu orang yang kita wawancara itu Muslim. Misalnya kalau pakai kerudung kita bisa tahu itu Muslim. Padahal bisa jadi mungkin dia berkerudung tapi bukan Muslim juga, misalnya gitu ya. Jadi kita harus hati-hati ya, misalnya ya, ketika kita mulai ketemu sama itu kita udah langsung assalamualaikum, terus assalamualaikum itu yang berpanjang-panjang gitu ya. Nah, kenali dulu selamat pagi. Nah, mungkin itu lebih umumnya selamat pagi. Atau misalnya Bu, boleh nggak lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, gitu. Salam kebajikan. Ya, itu mau pidato ya, bukan mau buka wawancara gitu ya. Jadi ucapkan kalimat pembuka yang umum aja, gitu ya. Oke, nah di dalam sesi opening itu sebenarnya adalah selain good rapport itu adalah masa orientasi. Masa orientasi sama seperti kalian waktu ospek ya, waktu pas masa orientasi masuk SMP, SMA, kuliah itu mengenali. Saya mau tahu gedung psikologi di mana, gitu ya. Orang psikologi juga mau tahu, oh ini anak baru tuh, gitu ya. Sama itu adalah orientasi. Sehingga di dalam sesi opening ini kita juga menjelaskan mengenai tujuan interview gitu. Jadi tujuan interviewnya apa gitu ya. Pagi Mbak Geta, jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, hari ini kita akan melakukan sesi wawancara untuk menggali terkait dengan kepribadiannya Mbak Getar. Jadi Getar tuh tahu, oh ternyata Bu Endah itu mau melakukan wawancara terkait dengan kepribadian gitu ya. Terus Getar mungkin bertanya-tanya berapa lama ya wawancaranya, jangan-jangan nanti sampai sore. Nah kita jelasin di Good Rapport ini bahwa sesi interviewnya kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Jadi nanti saya akan mengajukan pertanyaan, setelah itu Mbak Getar menjelaskan atau memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan yang saya sampaikan. Nah, dalam hal proses interview ini juga saya menggunakan dan memperhatikan kode etik sehingga saya tidak akan menceritakan hasil interview kita hari ini kepada semua orang. Jadi Mbak Getar nggak usah khawatir, nggak usah risau kalau misalnya ada hal-hal yang menurut Mbak Getar itu adalah hal-hal yang pribadi. Karena apa? Karena saya mencoba untuk memegang teguh kode etik itu. Gitu ya. Atau misalnya karena kalian wawancaranya dalam rangka praktikum, sampaikan aja. Karena dalam rangka praktikum, maka isi wawancaranya hanya pembimbing saya saja yang tahu. Gitu. Jadi dibatasi. Jadi sebenarnya siapa yang tahu informasi itu?
gitu ya. Terus bisa bertanya-tanya informasi ini, hasil wawancara ini untuk apa ya gitu. Sampaikan karena ini kegiatan praktikum, atau kalau misalnya ini adalah untuk kegiatan promosi jabatan gitu, sampaikan bahwa sesi interview ini adalah terkait dengan promosi jabatan. Atau bisa juga pas di opening itu kita tanya, sebelumnya Mbak Medina sudah tahu belum sesi interview ini tujuannya untuk apa? Wah, saya nggak tahu nih, saya cuma disuruh datang ke Fakultas Psikologi aja. Katanya sih mau ketemu sama anak psikologi. Nah, kalau misalnya memang belum tahu, kita berikan penjelasan. Oh, mungkin informasinya belum lengkap ya Mbak Medina, bahwa hari ini Mbak Medina diminta tolong untuk menjadi klien saya atau IT saya dalam rangka praktikum wawancara gitu ya. Atau misalnya sudah ada informasi sebelumnya, iya sih katanya saya diminta jadi IT wawancara, cuma saya nggak ngerti maksudnya tuh apa. Nah, ini kesempatan kalian untuk menjelaskan maksudnya tuh apa. Gitu ya. Jadi nggak ada tuh sebelum wawancara itu bertanya-tanya untuk apa, berapa lama, ngapain, nanti saya disiksa atau enggak, pakai CCTV atau enggak gitu ya. Terus misalnya nanti jadi bahan gibahan atau enggak, atau nanti viral gitu ya, kan kalau sekarang mah zaman-zaman viral ya gitu ya. Nah, itu juga harus disampaikan sama IT ya. Oke, nah biasanya apa sih teknik opening biasanya dilakukan oleh kita-kita sebagai seorang editor gitu ya? Menyimpulkan problem. Maksudnya tadi ya tujuannya apa? Bahwa saya akan menggali apa kepribadian dari Mbak Della misalnya, dan yang cara yang saya lakukan adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya bisa terkait dengan aktivitas keseharian ketika kuliah di rumah, kemudian juga relasi orang tua dengan apa sorry, dengan saudara eh ini ya. Ya. Jadi menyampaikan tujuan interviewnya, pertanyaannya temanya terkait dengan apa aja, terus juga manfaatnya misalnya ya, bahwa dalam sesi interview ini bisa saling terbuka, sharing, mendapatkan informasi gitu ya, atau apa, tergantung dari tujuan interviewnya mau apa gitu ya, atau misalnya interview untuk konseling gitu ya, ya berarti kan terkait meminta nasihat atau bantuan gitu ya, menunjuk pada posisi IT yang diketahui gitu ya, dan siapa mungkin yang mengirim IT misalnya Safira waktu pas nanti data interview gitu ya, dapetin IT-nya hasil kiriman dari Reni misalnya gitu ya. Oh, perkenalkan saya Safira, temannya Mbak Reni gitu ya. Mbak Reni kan temannya Mas Farhan ya, misalnya kalau IT-nya Farhan misalnya. Ya, jadi dalam kesempatan kali ini saya yang akan mewawancarai Mas Farhan, misalnya nggak boleh Mbak Reni yang langsung yang melakukan wawancara karena sudah kenal dekat ya. Kalau saya kan mungkin baru pertama kali ketemu dengan Mas Farhan hari ini, gitu ya. Jadi Mbak Reni membantu saya untuk mencarikan IT dalam rangka praktikum interview. Jadi jelasin juga bahwa oh ternyata IT yang kita bawa itu bisa jadi bertukar nih dengan teman-temannya misalnya gitu ya, atau misalnya karena kita dapetin rekomendasi IP-nya dari pacar kita misalnya gitu ya, atau misalnya dari siapa, nah itu kita harus jelasin gitu ya. Atau kalau misalnya dari organisasi yang mewakili ITER, nah bisa jadi ya kalau misalnya kita melakukan wawancara di perusahaan gitu ya, di wawancara kerja. Jadi saya menjelaskan misalnya kalau saya diminta untuk wawancara karyawan Astra misalnya gitu ya. Baik, terima kasih Mas Deni misalnya gitu ya. Perkenalkan nama saya Enda, saya dari konsultan PT apa gitu ya sebutkan, yang hari ini diminta bantuan oleh PT Astra untuk melakukan wawancara dalam rangka promosi jabatan gitu ya. Jadi di sini saya mewakili konsultan yang nggak ada kaitannya dengan PT Astra sendiri, tapi hasil interview yang saya lakukan akan saya laporkan kepada Astra-nya. Gitu ya, minta waktu, beri pertanyaan dan melakukan opening secara kombinasi. Oke, nah secara non verbalnya gimana nih dalam hal opening?
Sopan santun mesti juga diperhatikan ya. Jadi ya mungkin kalau kalian lihatlah orang-orang yang melakukan wawancara kan berusaha untuk ramah, senyum gitu ya. Penampilan kita juga harus dijaga ya. Misalnya menggunakan kerudung, menggunakan make up, minimal mandi lah ya, bisa agak harum-harum gitu ya, jangan bau yang lain-lain gitu ya. Terus rambut rapi gitu ya, jangan kitanya sibuk gitu ya, misalnya karena yang cowok rambutnya agak panjang gitu si poninya gitu ya, jadi kalian nggak sengaja menyingkap ini ya rambutnya misalnya gitu. Oke, terus ekspresi muka kita juga menjadi hal yang sangat penting, serta ramah atau enggaknya kita di dalam melakukan interaksi dengan itu juga menjadi hal yang sangat penting ya. Oke, nah sebelum ke bodinya, ada yang mau ditanyakan dulu? Siapa tahu mungkin ada yang mau tanya? Ada? Oke, kalau mungkin belum dilanjut aja dulu Ibu. Oke ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Ya, setelah opening kita masuk ke body. Nah, di body ini adalah bagaimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang udah kita susun sebelumnya, gitu ya. Mau pakai free interview, mau pakai directive interview, mau pakai free directive interview, gitu ya. Jadi disinilah di masa body ini adalah masa di mana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik ataupun subtopik yang ingin kita tahu, gitu ya. Nah pentingnya kalau kita sudah punya panduan wawancara itu bisa membantu kita mengembangkan lagi nih pertanyaan-pertanyaannya apa, gitu ya. Ini ada putus-putus ya. Jawaban yang perlu dicatatnya apa? Terus kita mau tahu apa informasi apa gitu ya. Perlu dilanjut probing menjadi 70% sesi interview ya di body nih gitu ya. Jadi jangan sampai sia-siakan waktu kita di body ini karena kita bingung mau nanya apa. Karena kita nggak tahu mau nanya apa. Jadi pentingnya persiapan pedoman interview itu gitu ya, untuk kita memastikan pertanyaan apa lagi yang harus kita tanya ya gitu ya, apa yang harus kita gali lagi dan perdalam lagi gitu ya dari si pertanyaannya gitu. Oke. Nah, kalau kita mengajukan pertanyaan, kalau kita sudah punya panduan wawancara, itu akan lebih mudah karena kita berarti menyusun pertanyaan sesuai dengan keurutan. Kalau free interview seringkali kita mengajukan pertanyaan ngalir ngikutin si IT aja atau mungkin sekelebat di kepikiran kita mau nanya apa itu yang kita tanya. Nah kalau itu dilakukan seringkali jadi nggak sistematis. Apalagi untuk teman-teman atau sebagian orang yang memang kalau berpikir suka agak loncat-loncat. Nah ya jadi kan ada ya orang kalau ngomong tuh suka sistematis, ada yang suka loncat dulu nanti balik lagi, ada yang seperti itu gitu ya. Nah di body ini teman-teman bisa tanya berdasarkan keurutan topik. Jadi topik apa dulu yang mau ditanya, habisin dulu pertanyaan itu, baru pindah ke topik berikutnya, habisin dulu baru pindah ke yang lain. Jadi nggak loncat-loncat, tanya tentang hobi makan, terus nonton apa kemarin gitu ya, terus pergi sama siapa, kaitannya apa? Kecuali misalnya mau bertanya tentang hobi, berarti pastikan dulu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan hobi itu selesai dijawab. Gitu ya. Atau misalnya kalian mau bertanya mengenai misalnya untuk menggali kepribadian, pengalaman hidupnya Pasha misalnya. Jadi kita bertanya dulu pengalaman Pasha waktu SD apa? Misalnya ada pengalaman yang menyenangkan waktu SD, prestasi yang pernah diperoleh misalnya waktu SD gitu ya, atau hal-hal lain waktu zaman SD. Pindah lagi waktu zaman SMP, pindah lagi baru zaman SMA, baru kuliah. Jadi kita mencoba membantu si Iti untuk mengingat lagi, reminding lagi memorinya. Waktu kecil apa ya, yang terjadi, waktu SMP apa, SMA apa. Nah gitu. Kalau kita melakukan wawancaranya berdasarkan waktu ya, kalian bisa mendapatkan gambaran, seperti inilah Pasha berkembang. Sampai akhirnya bisa jadi seperti ini. Karena Pasha mengalami masa-masa yang kita bisa bayangkan dari cerita si Pasha ini. Atau misalnya kalau berdasarkan tempat gimana? Misalnya kita tanya,
Mas Farhan pengalaman kerjanya selama ini di mana aja? Oh, saya mah banyak, Bu. Mulai dari pengalaman kerja jadi cleaning service di Unjani pernah, jadi cleaning service di apa misalnya BIP pernah, jadi cleaning service di VVJ pernah. Terus kita tanya, oh yang pertama dulu berarti jadi cleaning service di Unjani ya? Iya. Oke, boleh cerita nggak? Dulu di Unjani seperti apa? Gitu. Jadi kita tanya lagi Unjani dulu. Terus tadi setelah Unjani itu pindah ke mana? Ke BIP ya? Iya. Oke, gimana dulu Mas waktu di BIP? Gimana waktu? Nah, gitu jadi berdasarkan sih keurutan tempat. Atau bisa juga kita mengajukan pertanyaan berdasarkan urutan sebab akibat. Jadi berhubungan dengan kausa efek satu kejadian, problem ataupun kecelakaan. Jadi misalnya kita tanya gitu ya, Mas Pasya pernah ini pernah punya pengalaman dalam hal menjadi seorang pemimpin misalnya gitu ya. Oh pernah gitu. Oh kapan? Waktu SMP. Oke, gimana boleh ceritanya? Waktu itu saya dipilih jadi ketua OSIS misalnya. Wah, gimana nih proses pemilihannya gitu sampai Mas Pasya bisa terpilih jadi ketua OSIS. Oh, saya daftar atau misalnya saya ditunjuk misalnya atau apa. Nah, kita bisa banyak menggali di situ. Nah, kita tanya lagi misalnya kejadian apa nih waktu zaman jadi ketua OSIS yang sangat berkesan misalnya. Wah, waktu itu biasalah Bu, zaman dulu kalau ketua OSIS itu kan suka banyak yang ngeceng gitu. Jadi waktu itu pernah waktu saya jadi ketua OSIS ada yang pengen jadi pacar saya, ada 5 orang Bu, 5 orang siswa yang langsung ngajuin pengen jadi pacar saya gitu ya. Karena apa ya saya Bu ya kan biasa ketua OSIS seperti itu. Nah, kita tanya, emang gimana sih Mas Fasya waktu itu kok sampai bisa ya ada 5 orang gadis langsung menyatakan pengen jadi pacar dengan Mas Fasya gitu ya. Jadi kita menanyakan hubungan sebab akibat gitu ya, alasannya seperti itu. Oke, yang terakhir adalah urutan pemecahan masalah gitu ya. Jadi itu terkait dengan fase untuk problem, penyelesaian masalahnya seperti apa gitu ya. Jadi misalnya kita tanya waktu itu Getar punya pengalaman seperti apa? Iya waktu itu pernah nih saya jadi korban bully teman-teman gitu. Terus waktu itu apa yang dilakukan gitu ya? Waktu itu selesainya gimana? Gitu ya. Kita bisa tanya-tanya hal itu. Oke. Kemudian lanjut. Nah, berdasarkan jadwal interview pas di body, ini kita bisa mengajukan, ini mirip-mirip dengan free interview sama directive interview ya. Jadi jadwal pelaksanaan interviewnya gimana? Apakah yang memang kayak free interview, jadi nggak terjadwal, kita mau nanya apa, pokoknya bebas nanya aja, non-schedule interview sebetulnya. Keuntungannya apa? Ya bebas untuk kita probing, gitu ya, mudah adaptasi terkait dengan situasi yang, ini kayaknya si Farhan lagi kondisi gini nih, saya tanya terkait dengan apa, gitu. Misalnya seperti itu, gitu ya. Tapi kekurangannya apa kalau kita menggunakan non-schedule interview? Ini diperlukan oleh dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah punya pengalaman atau keahlian yang cukup tinggi terkait dengan interviewnya gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang masih baru gitu ya, yang masih belajar, merasa belum siap, saya sih sarankan tetap teman-teman bikin panduan wawancaranya gitu. Nah, kalau moderate schedule interview gimana? Ini mirip dengan free directive interview gitu ya. Jadi ada pertanyaan yang kita sudah susun, kita ajukan dan kita lanjutkan dengan probing gitu. Keuntungannya apa? Keuntungannya kita dikasih kebebasan untuk bisa probing sesuai dengan pertanyaannya. Struktur pertanyaannya jelas karena sesuai dengan urutan pertanyaan yang sudah kita bikin. Karena ketika kita bikin panduan wawancara, kita sudah membayangkan apa dulu yang harus kita tanya ya gitu. Jadi jangan sekeinget nanya, seinget tulis tanya eta we gitu. Jadi enggak. Kalian bayangkan gimana ya biar si IT terbantu mereminding lagi memorinya. Justru kita tuh pas sesi interview itu membantu si IT untuk mengingat lagi apa yang terjadi dengan kehidupannya selama ini. Gitu ya. Jangan sampai si IT-nya jadi mikir, aduh, tadi nanyanya saat ini terus karena loncat waktu kecil terus kemana. Jadi kalau dibayangkan tali gitu ya, grafik di kepala tuh jadi wah pabulit gitu, ikut senang kesini gitu ya. Jadi kita mencoba untuk lebih sistematis ya. Nah, keuntungan
mudah dan kita tinggal menuliskan ini jawaban nomor berapa gitu. Nah, kalau highly scheduled interview ini mirip dengan directive interview gitu ya. Jadi kita melakukan interview mengikuti panduan wawancara yang sudah kita bikin. Nggak ada probing, nggak ada perubahan daftar pertanyaan, semuanya sama mengacu pada daftar interview yang kita sudah buat gitu ya. Oke, hanya biasanya memang menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertutup gitu ya, tapi akan menjadi mudah buat interviewer yang kurang pengalaman atau mungkin mempunyai keterbatasan waktu. Jadi waktunya terbatas, jadi dia hanya sekedar mengajukan pertanyaan jawab pertanyaan jawab. Hanya itu aja, jadi nggak ada kesempatan untuk probingnya, gitu ya. Oke, nah yang keempat itu highly scheduled standard interview. Jadi ini benar-benar panduan wawancaranya sudah sangat terencana dan terstruktur, gitu ya. Bahkan bisa jadi kemungkinan jawabannya sebenarnya udah ada. Nah, gitu ya. Mudah dilakukan, mudah dicatat, dan mudah dihitung. Contohnya gimana? Mas Pasya, ini anak keberapa? Anak ke-1, ke-2, atau ketiga? Wah, ini udah kasih pilihan nih, tinggal jawaban. Oh enggak, saya mau anak ke-10. Wah, nggak ada pilihan jawabannya, misalnya gitu ya. Nah, jadi kita udah bisa scoring gitu ya, dia jawab apa. Atau misalnya pertanyaan berikutnya adalah, oke, dari 4 parfum yang Mas Farhan sukai, kalau mana dulu yang paling disukai? Benetton, misalnya Adidas, atau apa, Victoria's Secret, misalnya gitu ya, atau apa misalnya, atau Sweet Sal, misalnya seperti itu ya. Jadi jawabannya sudah kita prediksikan juga, gitu ya. Ini memudahkan kita sebagai interviewer karena apa ya, tinggal baca aja kan sebenarnya, gitu. Jawabannya sudah kita ukur juga. Nah, yang terakhir itu closing. Closing itu singkat, nggak usah panjang lebar ya, tapi juga nggak langsung, oh ya selesai ya wawancaranya, bye gitu. Nanti kalian ditulis, diviralkan ya, di ghosting gitu sama interviewer ya, enggak. Jadi closing itu ini juga jadi hal yang sangat penting gitu ya. Biar apa? Biar relasi yang sudah kita bangun sejak opening itu tetap terjalin hingga wawancaranya selesai. Gitu ya. Sama ya, kalau pacarannya tidak putusnya baik-baik, maka jadi terus jadi temenan ya. Kalau putusnya nggak baik-baik, mah pas jadi musuhan kan, gitu ya. Jadi closing itu begitu ya, sama di interview juga gitu ya. Jangan sampai rapot yang sudah kita bangun di awal itu langsung jelek. Pas PDKT aja bagernya gitu ya, pas mau putus mah langsung hilang tanpa berita gitu kan, jadi jelek ya gitu. Jadi nggak ada saling percaya dan hubungannya akan jelek gitu. Kemudian membuat pihak lain seperti orang atau tong ya. Jadi ya udah dipakai, dibuang begitu aja gitu ya. Hanya karena saya butuh sama Getar, saya baik-baik di awal. Nanya-nanya. Begitu saya udah dapat nih informasi lengkap tentang Getar, udah selesai. Oke, Mbak Getar, wawancaranya udah selesai ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Si Getar tuh banyak maunya udah begitu aja. Jadi jangan juga seperti itu. Karena apa? Karena sebenarnya fungsi utama closing adalah sebagai penanda bahwa sesi interviewnya udah selesai. Tapi bukan berarti relation yang sudah kita bangun sejak awal itu berakhir juga di situ. Gitu ya. Karena bisa jadi relationnya akan tetap berkembang, berlanjut meskipun sesi wawancaranya udah selesai. Gitu ya. Siapa tahu nanti ketemu di angkot ya enggak gitu ya, atau di jalan kita lagi nunggu ojek misalnya gitu ya, itu Mbak Getar yang waktu itu wawancara saya gitu, berhenti kan, Mbak Getar masih ingat nggak sama saya? Siapa ya? Kata-kata. Itu ya Mbak, yang waktu dulu pernah jadi pelayan wawancara prakteknya gitu. Oh gitu, Mbak mau kemana? Gitu kan. Mau ke pasar, yuk ikut yuk. Kan itu relasinya jadi lebih enak kan, gitu ya. Atau bahkan siapa tahu mungkin kalian akan mendapatkan peluang-peluang lain dari relation itu. Kemudian closing itu juga memberikan tanda suportif bahwa sesi interview yang sudah dilakukan itu baik banget. Informasi yang diberikan oleh IT keren banget. Dan kita menghargai informasi yang dia peroleh. Apapun sesi isi wawancaranya, misalnya sesinya menyenangkan, tadi saya dengarkan dari wawancara yang kita lakukan,
itu saya mendapatkan pencerahan bahwa Mbak itu menjadi orang yang penuh semangat ya, gitu ya. Dan saya senang sekali dengan moto-moto hidup yang Mbak Getar sampaikan tadi. Misalnya, ya jadi hal yang positif. Bu, gimana kalau dianya sedih-sedihan gitu ya? Minimal kita bisa sampaikan bahwa ya mungkin Mas Pasya meskipun banyak hal sedih yang Mas Pasya alami saat ini, tapi justru itu menjadi pencetus buat Mas Pasya bangkit kembali, gitu ya. Jadi tetap memprovokasi. Di closing juga upaya kita untuk summarizing, masih ingat ya, gitu ya. Bagaimana kita mencoba menyimpulkan apa yang kita peroleh selama sesi interview itu. Oke, gitu ya. Jadi itu dalam hal closing. Nah, biasanya apa sih yang kita lakukan selama sesi closing gitu ya? Memberi jawaban pertanyaan. Misalnya tadi nanya mengenai berapa lama. Oke, tadi Mbak Getar bilang berapa lama kan sesi interviewnya berlangsung. Tadi saya bilang 45 menit sampai 1 jam. Sekarang sudah 1 jam nih Mbak waktunya. Jadi itu tandanya sesi wawancaranya berakhir. Itu juga bisa begitu. Atau misalnya boleh kita menggunakan pertanyaan clearinghouse. Oke, baik Mbak. Wawancaranya sih sudah selesai, tapi siapa tahu mungkin ada hal-hal yang ingin Mbak tanyakan, boleh? Nah, jadi kita kasih kesempatan juga itu untuk bertanya. Atau misalnya kita bisa sampaikan, oke, baik Mbak Safira, ini waktunya sudah 1 jam, informasi yang saya peroleh dari Mbak Safira juga sudah cukup lengkap, itu berarti sesi wawancara kita sudah berakhir, gitu ya. Kalau bisa saya simpulkan bahwa dari apa yang Mbak Safira ceritakan, ternyata Mbak Safira itu mengalami pengalaman yang terkait dengan apa-apa ya, tergantung lah ya dengan sesi interviewnya. Itu juga upaya closing yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Ucapan terima kasih itu juga tanda closing. Kemudian tetap jaga kesehatan ya Mbak, Mas, gitu ya. 3M, 5M, terserah lah ya, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya dan mendapatkan misalnya kesempatan baik untuk mendapatkan pekerjaan. Misalnya kalau ada cerita dia sedang mencari pekerjaan, ya kita bisa upayakan tuh. Atau misalnya, ya pengalaman Mbak putus dengan pacar memang menyedihkan ya, tapi bukan berarti hanya satu cowok itu yang Mbak peroleh. Masih banyak mungkin laki-laki lain atau pria lain yang mungkin lebih baik, gitu ya. Saya doakan Mbak bisa melewati hal ini semua. Itu juga adalah upaya untuk closing, gitu ya. Oke, itu. Nah, bisa juga kita memberikan tanda untuk closing secara nonverbal, gitu ya. Kita lihat jam, gitu ya. Atau misalnya kita menarik nafas, atau misalnya tadinya kita nulis, kita letakkan alat tulis kita, atau kita rubah posisi duduk, misalnya yang tadinya tegap, gitu ya, menghadap, kita menghadap. Oke, nah seperti itu juga bisa dilakukan, bahwa yang tadinya sigap, ini jadi berubah rileks, gitu ya. Atau, oke, nah kalau ya itu kan tekniknya boleh macam-macam lah, gitu ya, secara nonverbalnya, gitu ya. Yang itu sebagai tanda bahwa sebenarnya sesi wawancaranya sih sudah selesai. Misalnya pas, oke, baik Bu, jadi wawancaranya sudah selesai, kita sudah makan 1 jam nih pertanyaannya, sudah banyak informasi yang saya peroleh, dan juga kalau bisa saya simpulkan nih dari sesi awal sampai akhir kita interview, bahwa apa yang Mbak alami selama ini atau Ibu alami selama ini merupakan bentuk pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan menyedihkan, tapi semua itu memberikan satu pelajaran buat Mbak sendiri, seperti yang Mbak sampaikan tadi. Jadi kita mengulang lagi apa yang Mbak sampaikan, misalnya, gitu ya. Oke, tapi bukan berarti Mbak sesi interviewnya ini selesai, tidak ada kesempatan untuk kita bertemu lagi. Siapa tahu nanti kita ada satu kesempatan ketemu lagi, gitu ya, ketemu di kampus yang berbeda, kesempatan yang berbeda, atau misalnya Mbak sedang mencari pekerjaan, mudah-mudahan keinginan Mbak untuk mendapatkan pekerjaan yang baik akan segera diperoleh. Sampai ketemu lagi, nanti kalau ada apa-apa, kalau butuh bantuan, atau misalnya kita mau ngobrol-ngobrol, boleh loh untuk kita tetap kontak-kontakan, misalnya seperti itu. Gitu ya. Kecuali wawancara kerja ya, kalau wawancara kerja mah jangan begitu ya. Biasanya kalau wawancara kerja, oke Mas, Mbak, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri sesi interview ini? Nah, biasanya si Iti nanyanya, kapan saya mendapatkan informasi mengenai hasil interview ini?
Oh, oke. Baik, untuk hasil interviewnya nanti Mas bisa lihat di webnya perusahaan kami misalnya gitu ya. Kalau misalnya si Iti nanya, kalau saya langsung tanya sama ibu sendiri gimana? Oke. Ya, lebih baik kita nanti langsung lihat di web aja ya, karena saya dilarang untuk memberikan informasi secara langsung kepada para calon pelamar. Gitu. Jadi kita memberikan penolakan juga yang lebih enak lah, gitu ya. Oke, itu aja penjelasan saya tentang hari ini. Kita ngebahas sesi interview